Kita lanjut ya. Saya baru selesai masang Nissan Livina. Ini bohlam Cree XHP 50 second generation double cooper PCB dari Juragan Lampu ya. Bohlam ini diorder untuk Isuzu Teraga, jadi untuk mobil box ya, mobil barang, truk, mini light truck. Saya rekomendasi tipe Cree ini kenapa? Karena itu light truck dipakai jalan tiap hari ya. Dipakai jalan tiap hari buat ngirim barang siang, pagi, malam. Nah, bohlam ini saya rekomendasi karena bohlam ini bisa diajak kerja berat ya, bisa diajak kerja berat heavy duty seperti mobilnya. Anda tahu sendiri mobil Isuzu kerjanya berat. Istilahnya dipakai terus. Nah, LED ini saya rekomendasi ya sama karena bisa diajak kerja berat ya. Bohlam ini 30 watt reel. Kita 30 watt reel itu berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter. Ya, jadi di sini ada wattmeter terbaca 30, ya, 31, Jadi bohlam ini adalah reel 30 watt dan bohlam ini stabil ya, tidak ngedrop. Nah, berapa sih luxnya? Kita akan mengukur dengan alat yang menggunakan yang namanya light meter. Kita akan buktikan ya dengan light meter berapa sih dia luxnya gitu ya. Nah, di sini ada bohlam H4 standar halogen. Kita akan mengukur dia berapa luxnya. Nah, ini bohlam kita ukur luxnya dari samping itu adalah 1000. Ya, tetapi kalau kita putar, high beamnya nyala. Kalau kita putar itu sekitar 1600-an luxnya, 1500 1600 ya. Jadi kalau kita putar ke sini sekitar 1600. Tetapi kalau kita putar ke sini itu sekitar 1100-an. Ya, sekitar 1000. Jadi kita putar begini dari samping 1000, kalau kita arahkan ke depan dia sekitar, ini malah ngedim. Saya ulang ya, ribet banget ini soket kabelnya. Kalau saya tidak membuktikan seperti ini, kalian mungkin tidak percaya. Tetapi saya sudah tahu nilainya dia 1000 sampai 1500. Ya, jadi kalau kita mengukur begini ke depan sekitar 1500-an. Kalau kita putar ya, ini kan begini, kalau kita putar begini, ini angkanya sekitar 1000. Ya. Susah banget sih. Ya, sekitar 1000. Nah, kalau ini kita putar ke depan sekitar 1600 1500 nih. Ya, 1700. Kalau ini begini adalah sekitar 1100. Jadi intinya angkanya bohlam halogen ini 1100 sampai 1600-an. Kenapa saya mengukurnya 2 buah? Karena ya kalau begini kita mengukur sorotan sampingnya. Kalau kita begini kita mengukur sorotan depannya. Kenapa bisa angkanya lebih terang? Karena ada bantuan dari mangkok. Jadi kalau kita pecahin ini bohlam, ya kalau kita pecahin ini bohlam, 1100-an itu kita ukur begini posisinya terhadap alat ukur. Tetapi kalau Anda 1600-an, 1700-an kita putar begini. Jadi ada bantuan dari reflektornya. Jadi 1600-an kalau begini. Kalau begini 1100-an. Tetapi kalau kita mau mengukur dia punya halogen filamen high beam-nya yang 60 watt, tetap hasilnya itu sekitar 1100-an. Ya, kita buktikan. Nah, ini halogen filamen high beam-nya adalah sekitar 1100-an tuh. Ya, Anda mau putar kemanapun dia tetap angkanya sekitar 1000-an ya. Ya. Mau putar kemanapun angkanya sekitar 1000-an lah, 1200. Pokoknya intinya 1100 sampai 1600-an ya. Nggak sampai 2000 lah intinya seperti itu. Nah, kita akan mengukur XHP 50 second generation ini berapa sih luxnya. Nah, kita akan tunjukkan ya nilai angka luxnya. Nah, inilah angka luxnya mencapai 4800 ya.
4.800-an lah maksimum ya. Jadi angka ini 4.800. Jadi kalau itu 1.100 ini 4.800 berarti hampir 4 kalinya. Kalau dihitungnya 1.600 ini 4.800 jadi 3 kalinya ya. Ya, jadi pokoknya intinya ini lebih terang lah dibandingkan halogen standar. Anda mau hitung berapa kalinya ya Anda tinggal capture data dari saya, Anda hitung sendiri berupa perkalian aja ya. Pokoknya intinya tetap ini lebih terang dibandingkan halogen standar. Ya, saya ditanya berapa sih Pak lumennya? Saya nggak tahu lumennya berapa. Ya, saya nggak tahu lumennya berapa. Lumennya nggak tahu berapa, tetapi kalau Anda bertanya kepada saya, color temperatur adalah 5.500 Kelvin, 30 watt. Ya, saya tidak bisa bilang berapa lumennya, kenapa? Karena saya tidak tahu. Karena saya tidak mempunyai alat ukur. Jadi saya tidak bisa bilang. Jadi sama seperti kemarin saya ke mall, ada pameran mobil Toyota Race. Saya tanya oleh salesnya, saya sekedar lihat-lihat, saya tanya, Pak mobil ini kedap nggak? Anda tahu dong ciri mobil Toyota seperti Avanza, di dalam itu kan berisik ya, angin segala macam, suara aspal kedengeran. Nah, saya tanya, Race ini sekarang kedap nggak? Salesnya dengan menjawab begini, kalau saya jawab kedap berarti saya bohong, berarti artinya mobil itu tidak kedap. Sales itu jujur, gitu ya. Nah, saya juga mau jujur seperti itu. Saya tidak mau membohongi Anda. Jadi saya tidak tahu lumensnya, jadi saya juga nggak bisa menyebutkan berapa lumensnya. Tapi kalau Anda mau bertanya terangnya berapa kali dari halogen, saya bisa jawab 3-4 kali. Ya, seperti itu. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Sudah lebih terang 3-4 kali daripada halogen, ya tentu harus stabil, nggak boleh ngedrop. Wattnya nggak boleh ngedrop, cahayanya nggak boleh ngedrop. Seperti itu. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di-adjustable. Kalau Anda beli bohlam yang tidak bisa di-adjustable, intinya Anda rugi. Itu namanya fix focus. Anda beli bohlam yang di-adjustable itu tujuannya untuk menggeser bayangan gelap. Untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off-nya. Ya, seperti itu. Kalau Anda beli bohlam yang fix fokus, Anda rugi. Kalau Anda beli bohlam yang nggak bisa disetel, ya artinya fokusnya ya tetap begitu aja. Padahal reflektor mobil Anda punya halogen. Kita konversi ke LED, tentu LED-nya harus menyesuaikan ke halogen. Seperti itu. Ya, penting makanya untuk beli LED yang bisa adjustable. Kalau Anda beli LED yang tidak bisa adjustable, Anda rugi. Ya. Nah, jangan lupa makanya untuk mobil apa, kabari saya, kirimkan foto depannya karena akan kita kalibrasi. Anda sudah beli, Anda bayar mahal, tentu kita akan mengerjakan supaya hasilnya maksimal. Nah, ini di order untuk Isuzu Traga. Jadi mobil komersial, mobil barang, agak lama saya nanti ituinnya, kirimnya karena saya belum punya patokannya. Jadi saya dari tadi searching Google, saya mau mengukur sudut bukaannya ya. Sudut bukaan ini nih ya, masing-masing headlamp H4 ada sudut bukaan. Nah, sudut bukaan itu kita akan ukur berapa derajat. Ya, karena tiap-tiap mobil reflektornya berbeda loh bukaannya. Gitu ya. Nah, kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya hasil cut off-nya bagus. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil ya, tidak besar dan tidak terlalu lebar. Nih, kita bisa lihat di tembok bayangan gelapnya. Ya. Nah, ini bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus, ya. Nah, ini bayangan gelap tuh namanya. Bayangan gelap makin tidak gelap makin bagus, makin tidak lebar juga makin bagus. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya bayangan gelap kita bisa ukur juga dengan menggunakan luxmeter. Nanti kita akan menguji bohlam-bohlam dengan bayangan gelap yang besar-besar berapa sih luxnya. Nah, itu nanti kita akan ukurin, ya. Nanti di video mengenai technical selanjutnya gitu ya. Jadi makanya untuk Anda jangan lupa follow dan subscribe, tonton video saya terus. Bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bohlam ini kalau mau dipasang ininya dulu diputar, dilepas, ininya klipin baru pasang karet ya. Nah, bohlam ini berpendingin, ada heatsink dan ada kipas. Ya, penting ada heatsink kenapa? Karena supaya ada pendinginan aktif dan ada pendinginan pasif.
Aktifnya berupa kipas angin, pasifnya adalah berupa heatsink ya. Jangan lupa pasang dulu ininya ya, klipin, baru pasang karet, baru bolamnya masuk. Nah, bolam masuk ini masih terlihat heatsink, masih bagus ya. Kalau tidak terlihat heatsink artinya tidak ada pendinginan sama sekali. Jadi heatsink makin tinggi ini makin bagus. Kenapa? Karena kalau tidak ada heatsink, desain lampu di Indonesia menggunakan karet. Jadi artinya ini terbungkus oleh karet. Kalau terbungkus oleh karet artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Kalau tidak bisa meniup berarti kipas angin tidak berfungsi sama sekali. Jadi artinya tidak ada pendinginan. Kalau tidak ada pendinginan artinya adalah LED Anda cepat rusak, umurnya pendek, cahayanya menurun, wattnya ngedrop ya. Nah, ini bohlam juga sudah dirajut oleh nilon tahan tarik driverless ya. Apalagi untuk mobil diesel, apalagi untuk mobil komersial, ini LED mesti bisa diajak kerja berat. Ya, heavy duty mesti bisa diajak kerja berat, Bro. Ya, diesel getaran banyak diajak kerja berat. Nah, LED ini sangat bisa diandalkan lah ya. Makanya saya rekomendasinya tipe Cree XHP 50 second generation ya. 5500 Kelvin, kalau ditanya hujan kelihatan nggak? Hujan masih oke ya, warnanya masih ada kekuningnya. Ya, terangnya 3 sampai 4 kali daripada halogen standar. Untuk pastinya adalah Anda mesti menghitung sekitar 3,5 kali atau berapa kalinya. Ya. Keunggulannya ya selalu saya bilang ini bolam heavy duty ya, tipe Cree XHP 50 second generation double Cooper PCB. Ya, untuk untuk Isuzu Traga ya, mobil komersial. Oke, jika Anda mau order barang ini Anda bisa ke WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Nanti jika Anda ingin order, Anda bisa cek deskripsi di bawah, ada linknya di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, Anda bisa tinggal klik beli. Ya, oke, terima kasih.